أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Nurul Huda, Komplek Departemen Luar Negeri rahimakumullah. Bulan Juni kemarin tampaknya menjadi bulan prahara bagi umat Islam. Ada 3 kasus yang melecehkan, menyudutkan, menghina ajaran Islam dan umatnya. Pekan pertama di bulan Juni kemarin, seorang politisi dari Bharatiya Janata Party, partai yang ada di India, yang bernama jubirnya Nupur Sarma, telah melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisruh pun terjadi dikarenakan Nabi kita yang mulia dihina dan dilecehkan. Ketika terjadi debat soal kisruh masjid dengan kuil di India, negara-negara Islam mengecam akan penghinaan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum selesai di pekan ketiga di bulan Juni, produsen pakaian renang yang berasal dari Singapura membuat baju renang perempuan atau bikini dengan motif baju renangnya itu bertuliskan Allah, dengan motif bertuliskan ayat-ayat Al-Quran, diantaranya surat Al-Ikhlas. Allah, Tuhan yang kita sembah, Zat yang maha suci, dijadikan motif baju renang perempuan, diperjualbelikan melalui aplikasi Playmates di Singapura. Belum selesai pekan keempat di negara kita, satu tempat usaha menjual minuman keras yang bernama Holy Wings memberikan promosi bagi orang yang bernama Muhammad boleh mendapatkan 1 botol minuman keras gratis dari Holy Wings. Nabi kita Muhammad namanya dijadikan promosi, hadirin, untuk minuman keras gratis. Nabi yang Allah malaikat bersalawat kepadanya. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi kita dijadikan mainan, hadirin. Diberikan gratis 1 minuman keras, 1 botol, kalau dia bernama Muhammad.
Paling tidak kita bersyukur Gubernur DKI Jakarta sudah mengambil langkah cepat karena masalah perizinannya bermasalah Holy Wings ini, sehingga 14 gerainya ditutup, hadirin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mencermati masalah ini, bagaimana perasaan kita, hadirin, sebagai umat Islam? Adakah terganggu perasaan kita? Adakah tergugah iman kita ketika Allah dijadikan tulisan pakaian renang? Ketika Nabi kita Muhammad SAW dihina, dilecehkan, dijadikan barang dagangan minuman keras. Ada atau tidak perasaan marah, kesal, gusar di dada kita, hadirin? Kalau tidak ada rasa gusar, rasa kesal, rasa marah, maka iman kita dipertanyakan. Mengapa demikian? Karena harusnya orang beriman itu sangat cinta kepada Allah dan Rasul-Nya daripada yang lain. Cintanya berlebih untuk Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin." Artinya adalah, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Di dalam ayat ini sangat jelas, hadirin, sangat terang bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sanksi, akan memberikan satu teguran yang keras bagi orang-orang yang lebih mencintai selain Allah dan Rasul-Nya. Ketika selain Allah lebih kita utamakan, apakah itu orang tua kita, apakah itu anak kita, apakah itu kerabat kita, apakah itu bisnis kita, apakah itu kendaraan kita, apakah itu pekerjaan kita, apakah itu rumah tempat tinggal kita, apapun selain Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, maka tunggu, kata Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Merasa terganggu tidak, hadirin, ketika Allah dan Rasul dilecehkan? Tentu kita tidak melakukan perbuatan anarkis. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Tetapi paling tidak, adakah rasa gusar, rasa marah, rasa tidak terima kita ketika Allah dan Nabi kita Muhammad SAW dihina, hadirin? Filosofi mengapa Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Ismail adalah agar tidak ada di hati Nabi Ibrahim alaihissalam yang lebih besar selain pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sudah muncul bibit-bibit kecintaan yang begitu kuat di dalam hati Nabi Ibrahim,
terhadap putranya Ismail yang didamba-damba untuk melanjutkan perjuangan dakwahnya. Maka Allah tidak ingin di dalam hati Nabi Ibrahim ada selain Allah yang lebih dicintai. Maka Allah perintahkan sembelih putranya itu. Kurban tiap tahun, hadirin. Sudahkah kita menjadikan Allah dan Rasul lebih kita cintai? Atau jangan-jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Oleh karenanya hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mari kita melakukan introspeksi diri, perenungan. Umat ini harus bersatu, hadirin. Umat ini harus solid. Jangan centang perenang, pecah belah hanya karena masalah-masalah kecil dan sepele. Orang-orang di luar Islam, orang-orang non-Islam sudah berbicara bagaimana tinggal di Mars, membicarakan tentang masalah yang luar biasa besarnya. Kita masih saja ribut, berselisih hanya masalah kunut tidak kunut, masalah sholat tarawih 11 atau 23, dan masalah-masalah kecil lainnya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, hadirin? Terus menerus Islam dicemooh, dihina. Ada pengamat yang mengatakan ini adalah test of the water, hadirin. Mengetes air. Kalau umat Islam memberikan respon terhadap pelecehan, marah, protes, maka mereka akan berhenti, hadirin. Tapi ketika umat Islam diam saja, ketika umat Islam tidak peduli, maka mereka akan melangkah lebih besar lagi untuk menyudutkan dan menjelekkan Islam. Mudah-mudahan hadirin, kita semua yang ada di masjid ini senantiasa menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada apapun juga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Dalam khutbah yang kedua ini, khatib membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 165. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah walau yaral ladzina zalamu idz yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Artinya adalah, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman,
amat sangat cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya hanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan bagaimana banyak manusia yang tidak menyembah Allah, menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, menyembah berhala dan lain sebagainya. Mereka sangat mencintai Tuhan mereka, hadirin. Adapun orang beriman, asyaddu hubbalillah. Harusnya orang beriman itu, kata Allah, amat sangat cintanya kepada Allah, tumpah ruah cintanya kepada Allah. Boleh kita cinta pada orang tua kita, boleh kita cinta pada kendaraan, pada harta, pada bisnis, pekerjaan kita, boleh kita cinta pada anak, pada pasangan kita, tapi tidak melebihi cinta kita kepada Allah. Tetap Allah dan Rasulnya nomor satu di dada kita, hadirin. Dan itulah yang harus kita wujudkan selama hidup di dunia. Jangan sampai selain Allah lebih besar di hati kita. Ya ayuhan nas wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit samlahum wa masik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa qallil adadahum 'alaki fi kulli ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma 'alif baina qulubina kama 'alafta bainal muhajirin wal ansar. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.